Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan tetap setia dan memberkati menyertai hidup saudara dan saya hingga pada saat ini. Namun, bukan tidak mungkin di antara saudara saat ini mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, bahkan menghadapi masalah-masalah yang rumit, atau sedang merasakan sakit penyakit. Mari silahkan menilai dan menerima semua itu dengan sudut pandang rohani, karena terkadang Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kita untuk membentuk kehidupan kita sesuai dengan rancangannya, menguji seberapa setiakah kita, seberapa tekunkah kita mengandalkan Tuhan. Mari tetaplah setia mengandalkan Tuhan, karena rancangan Tuhan tetap baik walaupun terkadang sulit. Sekarang saya akan melanjutkan kembali topik bahasan kita sesuai dengan judul, yaitu kembali kepada kasih mula-mula. Saya akan mengulas tentang kebiasaan hati, yakni sikap dan tindakan yang dapat mengakibatkan seseorang meninggalkan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang si pencuri kasih, yaitu perkara yang menyebabkan seseorang tidak serius terhadap firman Tuhan, bahkan menganggap firman Tuhan itu hanya sekedar bacaan dan renungan-renungan tanpa harus mengimplementasikan dalam kehidupan. Ingat, jika kasih saya kepada seseorang tidak serius, maka keinginan saya terhadap orang tersebut juga tidak akan pernah serius. Demikian juga jika kasih saudara tidak serius kepada Yesus, maka keinginan saudara untuk menerima firman-Nya juga tidak akan pernah serius. Ketahuilah bahwa pertobatan tanpa didasari firman Tuhan akan sia-sia, dan menjadi Kristen sejati tanpa fondasi firman Tuhan juga bohong. Sekarang saya ingin mengingatkan saudara akan perkataan Yesus dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Yesus menceritakan sebuah cerita yang kita kenal sebagai perumpamaan seorang penabur. Di sana Yesus menyampaikan sesuatu yang bersifat jasmani untuk menjelaskan perkara rohani di hadapan orang banyak. Yesus menyampaikan sebuah cerita tentang petani yang sedang menabur benih. Selengkapnya silakan baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Dikatakan, petani ini tidak mempunyai peralatan pertanian yang modern seperti sekarang ini. Mereka hanya menggunakan tangan untuk menabur benih dan melemparkannya ke segala penjuru lahan pertanian, dengan harapan produktivitas yang baik. Itulah perumpamaan yang digambarkan oleh Yesus tentang seorang penabur benih, dengan bagaimana cara orang-orang saat ini menerima dan memahami firman Tuhan. Saat Yesus menceritakan tentang seorang petani yang sedang menabur benih, dikatakan di sana bahwa benih itu jatuh di atas 4 macam tanah. Yaitu yang pertama, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu diinjak oleh orang, dan burung-burung di udara yang sedang mencari makan memakannya sampai habis. Lalu yang kedua, selanjutnya benih itu jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Selengkapnya baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Tanah berbatu ini permukaannya sangat tipis. Di sana benih itu tetap tumbuh, namun segera layu akibat tidak memiliki kelembaban air. Benih di sini tidak dapat bertumbuh dengan baik dan pada akhirnya akan mati. Lalu yang ketiga, jenis tanah yang ketiga. Di sana Yesus melanjutkan bahwa sebagian lagi benih itu jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan benih tersebut. Namun semak itu lebih cepat tumbuh dan berkembang daripada benih tersebut, lalu menghimpit benih itu sampai mati. Lalu yang keempat, akhirnya Yesus berkata, ada benih lain yang jatuh ke tanah yang baik, lalu bertumbuh dan berkembang, lalu menghasilkan buah-buah yang baik. Itulah akhir perumpamaan Yesus, dan setelah itu Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Silakan baca dalam Injil Lukas pasal ke-8 ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara terkasih, apakah sesungguhnya maksud daripada perumpamaan tersebut? Di dalam perumpamaan tersebut ada sebuah prinsip yang penting, yaitu kemampuan seseorang menerima kebenaran ilahi melalui firman Tuhan yang diumpamakan sebagai benih. Tahukah saudara bahwa keinginan dan kemampuan seseorang menerima kebenaran Tuhan sangat berhubungan erat dengan kesungguhan
untuk mengetahui kebenaran tersebut. Artinya, jika saudara hanya menjadikan firman Tuhan sebagai ayat-ayat kekristenan saja tanpa mengekspresikan melalui pemikiran, sikap, dan tindakan, itu tidak akan berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Atau jika saudara hanya menjadikan firman Tuhan tersebut sebagai hafalan-hafalan liturgi setiap Natal setiap tahunnya, itu tidak akan menghasilkan buah-buah yang baik dari pikiran saudara dalam kehidupan ini. Karena kita yang menerima firman Tuhan sebagai kebenaran harusnya menjadi pelaku firman tersebut melalui pemikiran, sikap, dan tindakan. Atau jika saudara hanya puas dengan pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah pendeta hanya sekali seminggu, maka saudara akan mengalami kekosongan, karena kita masih punya 6 hari berikut lagi untuk diisi dengan hal-hal yang baik melalui firman Tuhan tersebut. Maksud daripada perumpamaan tersebut adalah cara seseorang dalam mendengar atau menerima kebenaran firman Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang mendengar hanya karena rutinitas setiap minggu di gereja. Ada pula yang mendengar namun tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup. Lalu ada yang mendengar firman Tuhan langsung menerimanya sebagai kebenaran Allah, lalu menanamkan dalam hati dan pikirannya, lalu dirawat dan bertumbuh menjadi karakter yang baik, yang menghasilkan pemikiran yang baik pula, lalu menjadi tindakan atau perilaku yang baik di hadapan Tuhan dan sesama manusia, dan secara langsung akan mempengaruhi pola pikir orang lain terhadap kekristenan ini, bahwa kekristenan tersebut benar-benar mengasihi dan memberkati dan membawa pengaruh baik di setiap waktu dan tempat, karena mereka melihat perilaku kita sesuai dengan Yesus itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, demikianlah yang terjadi saat ini. Sama dengan yang dimaksudkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Di sana dikatakan banyak orang datang berbondong-bondong, ribuan orang datang berbondong-bondong ingin mendengar langsung wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Yesus. Namun tidak semua yang mendengar menjadi pengikut Kristus. Nah, demikian juga pada saat ini. Ada banyak orang, jutaan orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, namun Yesus bukanlah kekasih mereka yang pertama. Yesus bukan lagi menjadi kekasih pertama, dan firman Tuhan bukan lagi hal menarik bagi mereka. Firman Tuhan hanya dibutuhkan pada saat hari Minggu saja di gereja, setelah hari-hari yang lain diisi dengan kedagingan dan keduniawian. Untuk itu, mari saudara-saudara kembalilah kepada kasih kita yang semula, yaitu Yesus Kristus, dengan sungguh-sungguh. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan, karena akibatnya sangat berat. Karena kesungguhan dalam Tuhan adalah merupakan syarat mutlak untuk menjadi pengikut Kristus sejati. Kristen sejati itu bukan tentang keagamaan yang diwariskan oleh orang tua saudara turun-temurun dan tercatat dalam kolom agama pada KTP saudara sebagai seorang Kristen. Tetapi Kristen itu adalah perilaku yang mengekspresikan Yesus Kristus dan firman Tuhan itu sendiri melalui pemikiran, sikap, dan tindakan nyata kapanpun dan dimanapun saudara berada. Saudara-saudara terkasih, memang dalam hal mengikut Yesus atau menjadi pengikut Kristus sejati itu bukanlah perkara mudah. Itu sesuatu yang sulit, butuh tantangan, pengorbanan, dan perjuangan. Namun dari semua itu, tetaplah tekun dan setia. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan pelayaran yang mulus tanpa gelombang dan tantangan. Tetapi yang pasti, Tuhan menjanjikan dermaga yang pasti untuk berlabuh, yaitu surga yang kekal. Tetaplah andalkan Tuhan, tetap setia dan tekun, sampai hari Tuhan tiba pada waktunya, dan kita sampai pada garis finish. Tetaplah setia. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya.